Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cik Mulia Tarisa dengan NIM 2201739. Hai, saya Nur Fadila Pohan dengan NIM 220170062. Hai, saya Diasel Mukti dengan NIM 220170138. Hai, saya Cut Armida Adahana dengan NIM 220170207. Hai, saya Rafli, NIM 220170056. Halo, perkenalkan saya Mursyid, NIM 220170069. Oke, kali ini kelompok kami akan membahas tentang apa itu footprinting, apa itu reconnaissance, dan jenis-jenis dari kedua hal tersebut. Lalu kami akan membuat sebuah studi kasus dan bisa dibilang bagaimana implementasi footprinting dan reconnaissance ini di dalam dunia ethical hacking. Nah, pasti kalian pada kepo kan apa aja footprinting, apa aja reconnaissance, dan jenisnya. Sekali lagi, apa itu studi kasusnya itu bagaimana? Oke, stay tune ya. Simak video kami. Bye-bye. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu footprinting. Nah, footprinting merupakan proses pengumpulan informasi tentang target seperti organisasi atau individu untuk memahami kelemahan dan kerentanan mereka. Informasi yang dikumpulkan dapat meliputi data tentang domain, IP address, sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Nah, secara definisi, footprinting adalah proses awal pengumpulan informasi tentang target sistem, organisasi, atau individu untuk membuat peta infrastruktur. Ada beberapa jenis tujuan utama footprinting. Yang pertama, identifikasi jaringan IP publik layanan aktif. Identifikasi jaringan yang dimana dilakukan oleh target termasuk topologi jaringan dan perangkat yang terhubung. Identifikasi IP publik mengidentifikasi alamat IP publik yang digunakan oleh target termasuk IP address yang terkait dengan domain atau subdomain. Identifikasi layanan aktif yang aktif pada target seperti layanan web, email, atau FTP. Nah, yang kedua, mengenali sistem operasi web server, DNS, email server. Sistem operasi mengidentifikasi jenis sistem operasi yang digunakan oleh target seperti Windows, Linux, atau Mac OS. Web server mengidentifikasi jenis web server yang digunakan oleh target seperti Events Engines atau EES. DNS atau Domain Name System mengidentifikasi konfigurasi DNS yang digunakan oleh target, termasuk catatan DNS dan server DNS. Email server mengidentifikasi jenis email server yang digunakan oleh target seperti Exchange, Sendmail, dan PhoneFix. Dengan mengenali sistem dan layanan ini, Footprint dapat membantu dalam memahami infrastruktur target yang mengidentifikasi potensi kelemahan. Nah, yang ketiga, mencari celah keamanan dan titik lemah. Mengidentifikasi kerentanan, mencari celah keamanan dan titik lemah pada sistem target seperti kerentanan pada sistem operasi, aplikasi, atau konfigurasi. Mengumpulkan informasi tentang kerentanan, yang dapat pada target seperti jenis kerentanan, tingkat keparahan, dan potensi dampak. Dengan mencari celah keamanan dan titik lemah, footprinting dapat membantu dalam hal seperti meningkatkan keamanan sistem target dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Yang kedua, mengurangi resiko serangan dengan memahami kelemahan sistem target dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Nah, untuk yang terakhir, dasar eksploitasi dan strategi uji penetrasi, yang dimana dasar eksploitasi dan strategi uji penetrasi mengumpulkan informasi untuk eksploitasi. Mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksploitasi kerentanan pada target. Mengembangkan strategi uji penetrasi yang efektif berdasarkan informasi yang dikumpulkan tentang target. Dengan melakukan footprinting ini, kita dapat mengidentifikasi titik serang yang potensial pada target. Mengembangkan rencana serang yang efektif berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Nah, perlu kawan-kawan ingat bahwa footprinting harus dilakukan dengan etis dan dalam batas hukum yang berlaku, yang dimana footprinting ini secara sah oleh ethical hacker atau ilegal oleh hacker jahat, sehingga penting dalam keamanan siber. Reconnaissance adalah proses menyeluruh yang mencakup footprinting sebagai bagian dari pengumpulan informasi pasif dan aktif. Reconnaissance terbagi dua, yang pertama ada pasif dan aktif. Untuk yang pasif adalah mengumpulkan informasi tanpa kontak langsung dengan target. Misalnya dia bisa melalui media sosial dan Google. Selanjutnya juga ada WHOIS. WHOIS adalah
protokol yang digunakan untuk mencari informasi tentang domain, IP address, dan organisasi yang terkait dengan IP address tersebut. Dengan mengumpulkan WHOIS, kita dapat mengumpulkan informasi seperti: 1. Informasi domain, nama domain, tanggal registrasi, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua ada informasi kontak pemilik domain seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga ada informasi server, informasi tentang server yang digunakan oleh domain seperti IP address dan jenis server. Setelah itu ada SODAN. SODAN adalah mesin pencarian dirancang khusus untuk perangkat dan layanan online. Dengan mengumpulkan SODAN, kita dapat mengumpulkan informasi tentang: yang pertama ada perangkat online, perangkat yang terhubung ke internet seperti server, router, dan kamera IP. Yang kedua ada layanan online, layanan yang berjalan pada perangkat online seperti web server, FTP server, dan SSH server. Yang ketiga ada informasi sistem, informasi tentang sistem operasi, perangkat lunak, dan konfigurasi perangkat online. SODAN dapat digunakan untuk mencari informasi tentang target online seperti perangkat yang digunakan, layanan yang berjalan, dan potensi kerentanan. Yang kedua ada aktif. Aktif adalah interaksi langsung dengan sistem target. Biasanya dia melalui Nmap scan, ping, Rexroute, dan banner grabbing. Yang pertama ada Nmap scan. Nmap scan adalah alat pemindaian jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi host, layanan, dan sistem operasi pada jaringan. Nmap scan dapat digunakan untuk: pertama, mengidentifikasi host adalah mengidentifikasi host yang aktif pada jaringan. Yang kedua, mengidentifikasi layanan yang berjalan pada host. Yang ketiga, mengidentifikasi sistem operasi sistem operasi yang digunakan oleh host. Yang kedua ada ping. Ping adalah perintah yang digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host pada jaringan. Ping dapat digunakan untuk: yang pertama, menguji konektivitas, menguji apakah host dapat dijangkau melalui jaringan. Yang kedua, mengulur waktu respon. Selanjutnya ada traceroute. Traceroute adalah perintah yang digunakan untuk melacak route yang diambil oleh paket data dari satu host lain pada jaringan. Traceroute dapat digunakan untuk: yang pertama ada mengidentifikasi route yang diambil oleh paket data. Yang kedua, mengidentifikasi bootline pada jaringan. Selanjutnya ada banner grabbing. Banner grabbing adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang layanan yang berjalan pada host. Banner grabbing dapat digunakan untuk: yang pertama, ada mengidentifikasi jenis layanan yang berjalan pada host. Yang kedua, ada mengidentifikasi versi layanan yang digunakan. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kita dapat mengumpulkan informasi tentang jaringan dan host yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tools passive footprinting. Dalam dunia keamanan cyber, passive footprinting adalah proses mengumpulkan informasi tentang target tanpa berinteraksi langsung dengan sistemnya. Tujuannya adalah untuk memetakan target sedetail mungkin dari sumber publik. Nah, dalam video ini kita akan bahas tool-tool utama yang sering digunakan dalam passive footprinting. Oke, di sini ada WHOIS, informasi kepemilikan domain. Tool pertama adalah WHOIS. Dengan WHOIS kita bisa melihat siapa pemilik domain sebuah situs web, di mana domain itu didaftarkan, hingga kapan domain itu akan kadaluarsa. Tool ini sangat berguna untuk mengetahui identitas asli di balik situs target. Nah, contoh tools. Website ada whois.domaintools.com. Command line-nya ada whoisexample.com. Oke. Selanjutnya ada nslookup. Itu mengintip DNS atau data DNS ya. nslookup dan dig adalah tools yang digunakan untuk melihat konfigurasi DNS dari domain target. Dengan ini kita bisa menemukan alamat IP, server email MX record, dan nama server NS. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana alur data dari dan ke website tersebut. Contoh komennya: nslookup example.com dan dig
example-detect.com MX. Selanjutnya ada Google Dorking atau mencari data sensitif lewat Google. Google Dorking adalah teknik memanfaatkan mesin pencari Google untuk menemukan informasi sensitif. Dengan query tertentu, kita bisa menemukan file penting, login page tersembunyi, atau bahkan username dan password yang tidak sengaja terekspos. Contoh query-nya: set example-detect.com file tab PDF. In title-nya index of confidential. In URL admin login. Selanjutnya ada The Harvester atau pengumpulan email dan nama host. The Harvester adalah tool open source yang sangat powerful untuk mengumpulkan email, subdomain, akun LinkedIn, dan lainnya dari domain target. Ini berguna untuk rekayasa sosial atau merancang serangan phishing. Contoh komennya: The Harvester min D example-detect.com min B Google. Selanjutnya ada Maltego atau visualisasi relasi target. Maltego adalah tool OSINT canggih yang menampilkan informasi dalam bentuk grafik. Dengan Maltego, kita bisa melihat hubungan antara domain, email, akun sosial, akun media sosial, IP address, hingga institusi. Ini sangat membantu dalam investigasi mendalam atau analisis target organisasi besar. Fitur utamanya ada Visual Graph, banyak integrasi dengan plugin atau transform, bisa cari relasi tersembunyi. Kenapa tools passive footprinting ini penting? Karena semua tools ini penting dalam tahap awal ethical hacking. Tanpa menyentuh sistem target, kita bisa tahu siapa mereka, bagaimana sistemnya bekerja, dan celah-celah potensialnya. Passive footprinting adalah langkah awal untuk serangan yang lebih besar atau pertahanan yang lebih kuat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tools untuk footprinting dan reconnaissance. Yang pertama, Nmap, Network Mapper, digunakan untuk memindai suatu port pada suatu sistem dan mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui layanan apa saja yang terbuka dan mengidentifikasi sistem yang digunakan oleh target. Yang kedua, Traceroute, fungsinya untuk menampilkan rute atau jalur yang dilalui paket data dari komputer pengguna ke server tujuan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat jaringan yang dilalui serta mendeteksi kemungkinan kendala atau titik lemah dalam infrastruktur jaringan. Yang ketiga, Netcraft. Netcraft fungsinya memberikan informasi publik tentang suatu situs web seperti jenis server, sertifikat SSL yang digunakan, hingga CMS Content Management System. Tujuannya memudahkan pengumpulan informasi pasif tanpa menyentuh sistem target secara langsung. Yang keempat, Maltego. Fungsinya alat intelijen yang menampilkan hubungan antara entitas digital seperti domain, alamat email, akun media sosial, dan organisasi dalam bentuk grafik. Tujuannya untuk menemukan pola relasi dan pemetaan target dengan pendekatan visual. Coba. Yang kelima, Recon, Framework Info Gathering. Berfungsi, framework berbasis Python untuk pengumpulan informasi secara modular yang mirip dengan Metasploit, tetapi fokus pada reconnaissance. Tujuannya mengotomatisasi proses pengumpulan data seperti domain, alamat IP, email, dan lainnya secara sistematis. Dan yang keenam, Web. Fungsinya mendeteksi teknologi web yang digunakan oleh suatu situs seperti CMS, WordPress, Joomla, plugin, dan framework, dan sebagainya. Tujuannya memberikan gambaran software yang digunakan oleh situs target sehingga bisa dijadikan referensi dan untuk eksploitasi lebih lanjut. Nah, dari penjelasan teman saya yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa itu tentang reconnaissance dan footprinting. Nah, pada tahap ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana penggunaan teknik reconnaissance dan footprinting.
pada ethical hacking. Mungkin hanya beberapa contoh dasar saja yang akan saya berikan tentang reconnaissance dan footprinting. Nah, untuk yang pertama, reconnaissance. Nah, reconnaissance ini ada dua, yaitu secara aktif dan pasif. Nah, untuk tools yang saya gunakan yaitu Nmap, yaitu dalam secara aktif, dan yang pasifnya saya menggunakan tools WhoEyes. Di sini saya menggunakan Kali Linux ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut. Untuk yang awal saya akan menggunakan alamat IP dari operasi sistem Windows saya sebagai targetnya. Nah, untuk melihat alamat IP dari laptop saya, ifconfig ipconfig. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman alamat IP dari laptop saya yang Windows 192.168.18.11. Nah, tadi saya menggunakan tools Nmap ya teman-teman. Jadi kita klik Nmap. Alamat IP 192.168.18.11. Kita enter. Nah, di sini terlihat informasi dari laptop saya teman-teman. Di sini ada port 138 TCP, 139 TCP, 545 TCP, 5432 TCP. Nah, untuk state-nya itu terbuka teman-teman. Lanjut. Nah, bagaimana sih ngelihat yang IP yang terbuka saja, yang cuman statusnya open? Kita bisa memberikan perintah nmap open alamat IP. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Mungkin tidak ada perbedaan karena emang semua portnya terbuka seperti yang kita cek pada alamat IP yang pertama kali kita cek teman-teman. Nah, untuk mengetahui kenapa port itu bisa terbuka, alasan kenapa port itu bisa terbuka teman-teman, kita bisa memberikan perintah nmap reason. Enter. Dapat dilihat di sini teman-teman reasonnya. Sini. Saya juga kurang ngerti ini apa, tapi di sini saya cuma menjelaskan bagaimana contoh implementasinya, bagaimana pengintaiannya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara men-scan host yang aktif tanpa memindai port. Nah, untuk caranya kita bisa memasukkan perintah nmap sn alamat IP. Nah, kemudian di sini tambahkan per sama dengan 24. Nah, 24 ini apa? Ini adalah subnetnya, yang dimana untuk subnet yang masuk dalam golongan A itu ada 8 kalau nggak salah, untuk B ada 16, dan yang untuk C itu ada 24.
komputer. Nah, ini bisa dilihat ada 256 IP alamat IP dan 256 WhatsApp yang terdeteksi aktif ya. Nah, agar lebih bagusnya saya bisa coba untuk mengintai dari satu website ya teman-teman. Pertama saya akan mengambil website tentang website dari Unimal. Kita bisa masukkan ping, maksud saya nmap Unimal Aceh ID. Dapat dilihat di sini teman-teman, semua keluar informasi tentang dari website Unimal Aceh ID ini. Untuk lebih bagusnya kita coba sekali lagi. Namanya kan coba pada salah satu website yang ada di Aceh, itu kabupaten yang ada di Aceh. .id. Dapat dilihat di sini teman-teman, informasinya keluar sangat cepat ya. Selain ini sebenarnya ada lagi yang bisa kita lakukan untuk melihat informasi seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah ping, kemudian masukkan alamat websitenya. Agak lama teman-teman, saya juga nggak tahu kenapa ya. Intinya ini juga bisa melihat informasi yang kita butuhkan, seperti alamat IP, tapi tidak selengkap dengan tools nmap tadi teman-teman. Baiklah, pada tahapan terakhir yaitu tentang footprinting, kita akan menggunakan tools The Harvester. Langsung saja kita praktekkan. Untuk pertama kita ketik nama dari toolsnya, The Harvester. Untuk teman-teman sudah masuk, di sini dapat dilihat cara penggunaan The Harvester ini lengkap ya. Ada -d, -l yang di dalamnya sudah diberi keterangan untuk apa. Langsung saja kita menguliti salah satu website. Contoh kita akan pakai mencari tentang dari website dpr.go.id -b.
Dan hasilnya telah keluar. Dapat dilihat di sini begitu banyak informasi yang diberikan dari tahap printing ini. Di sini kita bisa membuat sebuah catatan atau struktur bagaimana kita akan melanjutkan tahap berikutnya dalam ethical hacking. Mungkin hanya ini pada tahapan footprinting. Sebenarnya tools yang saya pakai pada tahap reconnaissance tadi bisa dipakai pada footprinting juga. Itu tergantung bagaimana fungsi dan tujuan penggunaannya. Oke guys, jadi dari beberapa video dan beberapa penjelasan dari kawan-kawan kita sebelumnya nih, dapat ditarik suatu kesimpulan. Yang pertama, reconnaissance. Nah, reconnaissance itu adalah teknik pengumpulan data atau informasi tanpa menyentuh atau tanpa mengirimkan link apa-apa ke target. Yaitu kayak misalnya dengan bertanya-tanya, kok misalnya nih kita mau PDKT nih sama orang nih, kita ada suka gitu kan sama orang, pasti kita tanya ke teman kita, nama dia siapa, rumah dia di mana, dia jurusan apa, dia hobinya apa ya, dia ada ikut UKM nggak ya. Nah, itu yang disebut dengan reconnaissance. Yang kedua tadi footprinting. Nah, dari reconnaissance itu masuk ke langkah selanjutnya, itu footprinting yang membuat detail profil dari data-data yang telah kita dapat di reconnaissance tadi. Jadi kayak misalnya nama dia si Amir, dia jurusan sosiologi, dia angkatan 10 bisa kita bilang, atau angkatan berapa deh gitu. Dan dia ada ngikutin UKM ini. Nah, dari informasi itu tadi kita kumpulkan menjadi satu, menjadi detail profil. Itulah yang disebut dengan footprinting. Jadi singkatnya, footprinting cari informasi, reconnaissance mencari informasi, dan footprinting menyatukan informasi tersebut. Nah, kedua hal itu sangat-sangat penting bagi penyerang maupun si tim keamanan, karena tim keamanan pelindung sistem kita tadi, atau pelindung apa. Nah, itu dia guys. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.